kekafiran dalam hatinya, tapi dia tampak keimanan. Contoh kasus. Contoh kasus, dulu di zaman Nabi Muhammad SAW kan ada orang-orang munafik, tapi Nabi Muhammad SAW tidak menghukumi mereka karena dikhawatirkan ketika Nabi Muhammad menghukumi mereka itu terjadi fitnah, sehingga tersebar berita bahwa Nabi Muhammad SAW itu membunuh para sahabatnya. Nah, itu yang dijaga oleh Nabi SAW. Padahal beliau tahu orang-orangnya itu siapa-siapa aja tahu beliau. Nah, makanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu selalu mengingatkan kita, jangan kita gampang mengatakan kepada saudara kita, hei kafir, hei munafik, atau yang semisal dengan itu. Ada kan hadisnya, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Fa in kana kama qala wa illa ruji'at ilaihi. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hei kafir. Nah, ini kalimat vonis kafir ini akan tergantung dan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Bisa jatuh kepada yang divonis, bisa jatuh kepada yang memvonis. Kalau benar yang dia katakan maka benar. Kalau salah, kalau nggak benar, maka kalimat kafir atau vonis kafir itu akan jatuh kembali ke dirinya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama sama seperti orang yang mengatakan hei fasik atau hei munafik. Itu nggak boleh. Nah, kalau ada orang yang seperti ini modelnya, dan ini aku dapatkan fakta di lapangan, subhanallah. Ada seorang ustadz dikatakan munafik, subhanallah ternyata dia yang seperti itu. Ayatul munafik salasa, tanda orang-orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia tidak tunaikan janjinya. Saya akan belikan Kores mobil Pajero, ya tenang aja Kores, tenang aja umpamanya, tenang aja Bang Kores, saya belikan kamu mobil Pajero. Ternyata, oh enggak, maksud saya itu ya, bukan belikan, maksudnya nanti saya bawakan brosur buat Bang Kores kalau mau beli mobil. Nah, itu namanya berjanji tapi menyelisihi. Yang ketiga, wa idza tumina khana, kalau dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Ini diantara ciri-ciri yang ada pada orang-orang yang kena kemunafikan. Nah, sekarang kalau gini konsepnya, misalnya orangnya ini, saya suka mabuk, saya prot-prot banyak wanita, tapi dia bohong. Tapi dalam hatinya mengingkari gitu, itu munafik nggak jatuhnya? Enggak, itu bohong berarti. Jadi kalau ada khosla min khisalin nifaq, ada salah satu dari ciri-ciri kemunafikan, enggak bisa kita langsung katakan dia munafik. Karena vonis munafik itu sama seperti takfir, dia mengkafirkan. Enggak boleh. Jadi banyak teman-teman yang salah memahami kata munafik. Dikiranya munafik itu apa? Kamu jangan munah gitu kan. Nah, dikiranya kata munafik itu, kata muna gitu tuh dikiranya pura-pura enggak mau padahal dalam hati mau, gitu kan. Atau kayak tadi Bang Kores bilang, pura-pura ngomong saya playboy padahal bukan playboy, gitu kan. Nah, itu munafik bukan? Bukan, itu bohong namanya. Itu bohong jatuhnya. Berarti kalau misalnya pura-pura baik padahal jahat itu munafik. Kalau pura-pura jahat padahal baik itu bohong. Enggak. Gimana dong? Gini, istilah itu bohong, tetap bohong, dua-duanya adalah bohong. Tapi istilah munafik ini khusus secara istilah syar'i itu memvonis dia itu keluar dari Islam. Makanya nggak boleh kita katakan hai kamu munafik, itu nggak boleh. Karena kita dalam hati. Jadi istilah syar'i munafik itu adalah orang yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya tapi dia tampakkan keislaman. Contoh oten-oten yang nyamar-nyamar jadi muslim. C6. Nah, C6 itu contohnya. Itu C1, C2 sampai C6 itu contohnya. Jadi dia seakan-akan menampakkan keislamannya. Dia pakai jilbab, dia pakai peci, terus ngomongnya assalamualaikum, astagfirullah, masya Allah, subhanallah. Tapi sebenarnya dia oten. Nah, itu munafik namanya. Itu munafik. Sekarang kalau misalnya menyembunyikan keimanannya lalu dia menampakkan kekafir-kafirannya, itu apa namanya? Oh, tergantung. Biasa. Bisa mukroh,
bisa mukroh orang yang dipaksa, orang yang terpaksa atau orang dipaksa. Enggak, emang gaya hidupnya gitu. Apa itu namanya? Ya Ya, fasik munafik loh lah. bang. Kalau dia Asik gitu Jod. Iya, iya, iya. Bang, tapi Iya, sebentar, iya, Bang iya. Dio. Bang Dio di surat Muhammad ayat 29. Mungkin Bang Dio bisa ceritakan asbabun nuzulnya juga. Surat Muhammad ayat 29, am hasibal ladzina fi qulubihim marad alla yukhrijallahu adghanahum. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Apakah kamu mengira penyakit-penyakit dalam hatimu itu tidak akan Allah tampakkan dari mukanya gitu loh. Pas itu penyakit hati. Allah tidak akan menampakkan kedengkian, hasad mereka, penyakit, Nah penyakit itu hati. hasad harusnya yang dibahas itu hasad. Penyakit hati. Itu ini apa tentang orang munafik juga itu sama tentang orang munafik juga. Jadi orang-orang munafik dulu tuh ngeri teman-teman, ngeri kali. Atau parung kali. Nah, parung. Nah, ketika parung Donat. Ketika donat. Assalamualaikum Ustadz semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau tanya tapi selesaikan dulu deh. ya parung Uhud ya, di parung Uhud itu Jadi kalian tahu jadi kesimpulan awal parung Uhud itu teman-teman, itu orang-orang munafik luar biasa kemunafikannya. Orang udah mau berangkat nih, tiba-tiba ada di antara mereka bilang, ya Rasulullah, bagaimana ini An-Nisa was-Sibyan, nggak ada yang jaga mereka, biar kami aja yang jaga. Karena mereka mendengar desas-desus ini rombongan besar yang akan datang dari arah Makkah. Ada lagi yang beralasan, oh bagaimana dengan buah kita, tanaman kita, panen kita, nanti kalau ini nggak ada yang ini. Itu hampir membuat guncang pasukan di waktu itu. Tapi Nabi SAW dan para sahabat tetap berangkat. Cobalah, mereka ini mudorot. Makanya kenapa hal ini bisa diketahui oleh oten-oten dari sejarah kemunafikan ini? Makanya mereka menyusup di barisan kita. Dan oten itu, walau bagaimanapun, dia tetap akan membenci kita. Itu tertera dalam Al-Quran. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab itu nggak akan suka sama kita. Walan tarda angkal yahuda wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak akan ridho mereka sampai kau mengikuti milah mereka, agama mereka. Orang Yahudi dan Nasrani itu nggak akan pernah ridho. Jadi agak lucu aja kalau ada orang yang jilat-jilat, kamu pintar, kamu itu yang paling beredukasi. dosen. Aduh, parah itu. Ya, istilahnya begini, setiap munafik pasti pembohong, dan setiap pembohong belum tentu munafik. Itu poinnya di situ. Jadi kalau ada ciri-ciri kemunafikan seperti berbohong, ingkar janji, atau khianat, itu belum tentu dia munafik. Nggak bisa kita katakan dia, kamu munafik, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita vonis dia munafik, itu berarti kita memvonis dia keluar dari Islam. Hati-hati, itu makanya berat sekali itu kalau kita ngomong orang, woi munafik, aduh, aku ngeri ah. Ngomong apalagi yang diomong itu ustadz ya kan, katakan munafik, aduh, itu ngeri itu teman-teman. Makanya kita kalau marah, kita slack atau kita kontra dengan seseorang atau apapun lah itu ya, itu mulut itu dijaga, jangan sampai keluar vonis-vonis yang kita khawatirkan itu kembali ke diri kita sendiri. Jangan ngomong kafir, jangan ngomong munafik, mending ngomong Chihuahua. Guk. Dasar kamu kura-kura pincang, gitu. Ustadz, Bunda boleh nanya ke Ustadz nih. Silakan. Menarik nih kajiannya. Jadi gini Ustadz, abang semua. Kemarin kita di Komau siapa ya? Ada dia seorang Muslim. KTP dia kasih lihat, cuman dia tutupi keislamannya dia. Dia menasihati kita mengenai dakwah atau mengenai perkara diskusi ini. Dengan membaca Al-Quran, dia mengutip beberapa ayat. Dia meminta kita untuk dakwah itu
ke oten-oten itu dengan bil hikmah, dengan halus lembut gitu kan. Nah, Ya. tetapi dia bilang, saya tidak menampakkan keyakinan saya. Dia Islam. Tadinya saya pikir oten, habis dia nggak mau sebutkan ini. Terus karena dia mantan oten sih, maka masih ada lah sedikit-sedikit paham dia tentang oten itu. Jadi saya mikirnya ya oten. Salahnya dia ya kan, kenapa nggak terbuka gitu, kenapa mesti tertutup kan. Nah, apakah itu bisa disebut orang munafik, Ustadz? Oh, enggak. Ya. Tapi dia nggak mau ya disebut ini Islam, dia tutupi keislamannya dia. Ada dulu ada, ya kita kan nggak tahu ya, mungkin dia lagi ketakutan atau mungkin dia di sebuah kondisi di tempat yang itu bisa membahayakan dia, atau mungkin dia lagi dipantau. Banyak hal lah sebenarnya, banyak hal yang kita bisa berikan uzur kepada saudara kita. Contoh konkret ya, Raja An-Najasyi itu dia masuk Islam, tapi dia takut sama kaumnya. Ini kalau kaumnya tahu, murka bisa dilengserkan dan dihukum mati kan, atau mungkin dia bisa dikeroyok atau apa. Makanya ketika dia wafat itu disampaikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW perintahkan, dari situlah disunnahkannya, disyariatkannya syariat sholat gaib, karena nggak ada yang sholat tidak di sana. Nah, bisa jadi kawan kita tadi yang abang tanya itu tadi, bisa jadi dia dalam keadaan menyembunyikan sesuatu, ya Takutan. mungkin keamanannya, mungkin dia di tengah keluarga, atau mungkin dia dipantau atau apalah, banyak hal ya. Dan itu nggak bisa kita katakan langsung kita vonis dia munafik, nggak boleh. Oke. Kalau gini, dia pernah cerita, ya kan, dia itu kan punya istri dua. Dia waktu berpindah agama itu dia takut. Itu di awal kami ketemu ya. Dia takut pindah agama karena takut istrinya meninggalkan dia, karena alasannya istrinya muda. Terus ya saya agak lucu juga sih, tapi ya oke lah. Siapa yang istri dua, siapa? Oten maksudnya? Dianya tadi oten, punya istri dua, Ustadz. Terus dia pindah agama jadi muslim. Nah, mungkin karena itu juga ya. Tetapi kemarin itu salah satu alasan dia tidak mau mengungkapkan agamanya dia itu karena dia mau nasihatin kita tuh takut gitu, nggak enak. Dia sebagai muslim menasihati kita, cara kita diskusi itu dalam perkara itu yang dia sampaikan gitu. Nah, apa sih sebenarnya, kalau kita itu welcome dan kita menerima semua nasihat-nasihat, kita welcome. Artinya kita tidak menutup diri dengan nasihat-nasihat yang diarahkan kepada kita, karena memang begitulah umat Islam. Memang begitu. Umat Islam itu saling nasihat menasihati, ya kan? Saling mengingatkan, saling support, gitu kan. Itulah Muslim. Jadi kalau kita ada yang nasihati kita, ya kita lapang dada untuk menerima itu. Cuman ini ada satu kondisi yang terkadang kita tuh harus mengerti juga, teman-teman. Dilihat situasi dan kondisi. Contoh, ini kita lagi berdiskusi ya kan, lagi panas-panasnya diskusi, lagi berjibaku nih umpamanya. Bang Kores umpamanya lagi bantai penghujat ini umpamanya. Dia membalikkan narasi penghujat. Tiba-tiba ada muslim naik, kemudian dia nasihati Bang Kores. Ini lucu namanya, nggak hikmah, konyol namanya. Kalau aku sih bisa vonis kurang ajar gitu. Nah, disitulah ini Ustadz dia. Kenapa? Masalahnya kita lagi diskusi. Orang lagi diskusi, lagi berjibaku. Nasihati kita. Saya bilang kita ini lagi fight dengan orang yang sedang menghujat ajaran kita. Itu artinya dia nggak hikmah, gitu loh, nggak hikmah. Makanya kalau mau nasihatin. Ada yang nanya bang, kalau di diskusi minta follow gimana bang, katanya bang?
Ya boleh aja, hukum asalnya boleh, tapi di bawah ya, di bawah. Typing di bawah, follow aku ya teman-teman, akunku di follow ya, biar bisa buka kamera, atau bisa boleh, hukum asalnya boleh aja, minta di follow itu boleh aja. Adab. Tapi kalau Adab sih. orang lagi berdiskusi berjibaku ya, Bang Zuma lagi bernarasi umpamanya, tiba-tiba naik di stop ya kan, terus ngomong, teman-teman tolong follow akun saya ya, jadi nanti saya kasih kamu donat ya 100. Ini bukan ini lagi, ini kita lebih kepada adab ya, su'ul adab namanya, su'ul adab, orang yang buruk adabnya. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini orang-orang yang meninggikan diri. Dia merasa dirinya tinggi, besar, ya. Dia mampu bisa begitu. Dia lihat orang di bawah itu kecil semua. Inilah yang kita atau para ulama sebutkan dengan istilah al-kibr. Kibr itu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala min kibr. Tidak akan masuk ke dalam, hadisnya Ibnu Mas'ud riwayat Al-Bukhari, tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang ada sekecil semut hitam dalam hatinya kesombongan. Sekecil semut hitam kesombongan dalam hatinya. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu ayyakuna na'luhu hasanan wa thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami itu suka kalau sandalnya bagus, bajunya bagus. Ya kan? Maka sahabat ini bertanya, mereka mikirnya, oh kalau kita berpenampilan rapi, menarik, ya kan, bagus, berpenampilan indah, ya, bukan indah yang samping aku ini ya. Ya berpenampilan indah itu namanya kebetulan juga indah ya kan. Nah, mereka menyangka itu adalah kesombongan. Maka Nabi Muhammad SAW langsung memberikan penjelasan, karena ada kaidah disebut dalam ilmu usul fikih, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah, la yajuz. Mengakhirkan penjelasan di waktu dibutuhkannya penjelasan itu nggak boleh. Maka Nabi langsung menjelaskan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha indah dan Allah mencintai keindahan. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu hakikatnya apa? Hakikatnya adalah batrul haqq, menolak kebenaran. Sudah jelas-jelas ini. Jelas umpamanya ayat dalam Al-Quran tentang disyariatkan poligami. Dia ngomong, oh nggak disyariatkan, nggak dianjurkan. Gundulmu itu nggak dianjurkan. Itu batrul haq namanya. Yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Contoh ini orang-orang ini Komal ini kecoa ini semua ini. Kores ini, si Sarah ini, si Ca ini, ini kecoa orang-orang miskin semua ini. Itu salah satu ciri orang-orang yang sombong, merendahkan, meremehkan manusia. Paham gak ini aku ngomong? Paham dong. Paham Ustadz. Ini kajiannya mantap nih Bunda. Bunda kajian nih. Masya Allah. Iya. Terkadang kita manusia ini terkadang khilaf, ya kan? Ya nggak sengaja sombong, nggak sengaja apalah gitu kan. Nah, kalau yang namanya nggak sengaja khilaf ya bertaubat, ya kan? Itu sombong tuh. Oh ya, makasih ya Bang sudah ingatkan ya. Bang Temuan, kalau mau di follow, kasih donat dulu, lempar donat dulu, nanti di follow ya. Masa? Aku nanya lagi nih, boleh? Nggak, sebentar. Tapi Bang Kuris, Aku lengkapkan dulu Oke. tadi itu ya. Oke. Yang apa namanya? Masalah sombong tadi ya. Masalah sombong. Jadi jangan teman-teman salah paham ketika kita sebutkan tentang, jadi makanya inilah pentingnya kita tuh belajar teman-teman. Jadi kita menempatkan dalil itu pada tempatnya.
Kita tempatkan dalil pada tempatnya. Ketika ada orang berdiskusi umpamanya, contoh, ini aku kasih contoh ya, Bang Kores umpamanya. Bang Kores tuh kalau diskusi sama Oten itu, apalagi Otennya ini agak tengil ya kan, menghujat nih umpamanya. Coba kalian tengok gayanya, sombong nggak? Sombong Otennya ya? Apa Abang Koresnya? Iya, enggak apa-apa, kalian jawab aja, enggak apa-apa. Kita Bang Kores aman kok orangnya, dia enggak baperan ya. Aman Saya kan, sudah Bang? lupa cara marah dari 20 tahun yang lalu. Jadi ngomong aja. Oke, teman-teman, ini contoh ya. Bang Kores ketika berdiskusi dengan Oten ini penghujat. Ya, Oten ini tengil ya. Nyenggol-nyenggol tipis-tipis lah gitu. Coba kalian lihat Bang Kores kalau dia berdiskusi. Aku tanya kalian, jujur kalian jawab, sombong nggak? Kalau saya sih ngelihatnya Bang Kores orangnya santai sih, Ustadz Dio. Saya Oke, ngikutin yang lain. cara diskusinya. Sombong, Yang lain, sombong. yang lain. Sombong. Kores sombong banget, keren. Nah, jadi Enggak keren. Jadi kalau sombong yang seperti itu, jadi ini kita ibaratnya lagi perang argumentasi ya, lagi berjibaku untuk menegakkan kebenaran. Karena yang namanya kita perang itu teman-teman, jihad fisabilillah itu ada dua. Ada jihad dengan bisayfi wassinan, dengan pedang dan tombak. Ada juga perang itu jihad fisabilillah itu dengan apa? Dengan ilmu dan pena. Artinya dengan ilmu, dengan berdiskusi, dengan berdebat dengan cara yang terbaik untuk menegakkan kebenaran. Nah, itu masuk dalam kategori fisabilillah. Nah, dulu ada seorang sahabat yang beliau itu berjalannya tuh luar biasa. Sombong kali jalannya, sampai Nabi bilang apa? Innaha lamasyatun. Sesungguhnya ini adalah cara jalannya orang yang yubghidahullah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa fi mithli hadzal mautin, kecuali di tempat yang seperti ini. Artinya apa? Dia menyombongkan diri itu untuk menakut-nakuti musuh-musuh Allah. Itu nggak apa-apa. Makanya kita lihat tuh para penghujat, kalau dilihat ya Kores Kris itu langsung kecut mereka, takut mereka. Itu tadi dengan gaya-gaya yang seperti itu. Nah, itu dibolehkan dalam Islam. Paham ya teman-teman ya? Jadi ketika kita membahas tentang suatu perkara tadi, tentang haramnya bahaya kesombongan umpamanya, nah itu kita lihat yang dimaksud itu adalah menyombongkan diri, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Tapi ketika kita beradu argumentasi, kita menyombongkan diri dengan argumentasi kita untuk menjatuhkan mental para penghujat, Islamofobia, itu masyru', disyariatkan, dibolehkan. Kiasan ala hadal hadis, dikiaskan dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Gitu. Jadi kalau memang sedang beradu argumentasi nggak apa-apa, boleh. Ya seperti itu. Jadi terkadang ada kondisi-kondisi tertentu yang kita harus perhatikan. Jadi nggak semua juga berlaku mutlak seperti itu. Contoh lah ya kan, masalah kita menjaga apa namanya, nama baik Islam rahmatan lil alamin, ya enggak? Islam itu rahmatan lil alamin. Sepakat nggak itu? Sepakat kita. Kalau kalian Tunggu, tunggu. Ini Stad. Tapi kalau narasi Al-Quran itu bukannya Nabi kita ya yang rahmatan lil alamin itu? Atau agama sih? Iya, Nabi Muhammad SAW kan yang beliau bawakan agama Islam. Oh. Ini ketika disebutkan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai nabi yang rahmatan lil alamin. Nah, diutus untuk membawa apa? Membawa Islam, kan begitu. Oh, ke sana. Oke. Nah, ke situ nantinya. Nah, jadi agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad tuh rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin ini teman-teman jangan disangka kalau begitu rahmatan lil alamin, kalau ada penghujat itu ya kita harus lembut-lembut ya, enggak apa-apa lah dia injak-injak kita ya.
Nggak apa-apa dia maki-maki kita, dia maki-maki Allah, dia maki-maki Nabi Muhammad, dia maki-maki Al-Quran. Kita gimana? Ya nggak apa-apa, Bang Dio, kita rahmatan lil alamin aja. Itu bukan rahmatan lil alamin, itu dulu itu. Aku lagi ya teman-teman ya. Kenapa begitu? Karena agama Islam ini bukan agama kayak agama sebelah. Tempeleng pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu goiru ma'kul, itu nggak masuk akal, itu nonsense. Agama Islam nggak seperti itu, teman-teman. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana izzahnya, mulianya Islam itu. Lihat para sahabat yang diajar oleh Nabi SAW. Mereka itu asyidda'ul kuffaru hama'u bainahum. Mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir dan saling sayang menyayang di antara mereka. Jadi ketika ada penghujat, kita keras kepada mereka. Ketika kita katakan si Edis itu penghujat, dia harus mendapatkan balasan yang setimpal dari perbuatannya. Itu sudah benar. Dia memang harus dapatkan balasan yang setimpal. Apa balasan setimpal itu? Ya jangan dipahami kita habisi nyawanya, enggak. Begitu dia umpamanya pulang ke Indo umpamanya, atau kita laporkan, kan bisa. Seperti anak Batak, dia dapatkan kan balasan yang setimpal. Menekam dia di penjara. Logika. Ketika dia ngolok-ngolok Islam, ketika dia berpihak kepada para penghujat, kemudian dia menghina, meremehkan, merendahkan Bang Zuma, APII dan seterusnya, dilaporkan dia kan, dilaporkan oleh teman-teman Muslim, dapat dia balasan setimpal. Nah itu balasan sing setimpal itu. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menggunakan akal sehat kita. Bukan berarti kita mau anarkis, enggak. Islam mengajarkan anarkis, tapi yang diajarkan oleh Islam adalah ketegasan. Nggak ada menye-menye dalam Islam itu, teman-teman. Kalau dulu nih, kalau kita mau bahas dulu. Kalau dulu sahabat itu, ada seorang sahabat yang istrinya itu tiap hari menghujat aja kerjanya, menghujat Nabi Muhammad. Sampai pada suatu ketika dia nggak tahan lagi. Yang pada akhirnya saking keselnya dia, saking cintanya dia kepada Nabi Muhammad SAW, dia habisi si wanita itu. Setelah itu dia menyesal. Ketika dia menyesal, dia tanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi apa? Damuha hadarun. Darahnya itu dianggap hadar, dianggap tidak ada, dianggap apa? Kenapa? Karena itu balasan bagi orang-orang yang menghina Rasulullah SAW. Itu sahabat dulu begitu. Cobalah bayangkanlah ya, ini coba kalau ini kita bayangkan saja, kita berada di zaman Nabi. Ini anggap saja begitu ya. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar Siddiq, ada Abu Hurairah, ada Ibnu Abbas, kumpul semua di situ para sahabat. Terus ada di antara kita yang menye-menye kepada para penghujat, orang-orang kafir yang memusuhi Islam umpamanya. Kira-kira para sahabat di waktu itu negur kita nggak, kira-kira teman-teman? Nggak usah Rasulullah deh, sahabat aja. Atau ada di antara kita yang mengingkari syariat poligami umpamanya, terus kita bilang nggak dianjurkan. Kira-kira nih, menurut kalian ini pakai kira-kira aja deh, kira-kira aja, karena ini kan kita kira-kira para sahabat di waktu itu, kalau kita bersama dengan mereka, kira-kira mereka negur kita nggak, kira-kira? Pasti. Jelas. Disikut punggung gua dari belakang, disikut. Di sidang pasti. Rada agak dipukul karena ini dada dipukul sedikit, dadanya deg gitu. Kalau enggak dagu gua ketemu lututnya sahabat paling. Ditampar pipi kirinya. Aku malah begini Bang Kores, aku malah khawatirnya gini, Umar bin Khattab langsung hunuskan pedangnya. Nah, Ya tuh, Kak. Rasulullah, Ya, bisa jadi. Apa nggak terkencing celana kita tuh kalau Umar bilang begitu depan kita? Ya Rasulullah, izinkan kepada aku kupenggal leher orang ini. Coba, nggak kencing celana kita itu, nggak terketur kita. Ya pindahlah ke Batavia kalau udah ada. Nah itulah. Dulu waktu Zulkhuwaisirah cikal bakalnya kaum Khawarij. Kurang ajar dia tegur Nabi Muhammad SAW. Dia bilang apa? Ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, berlaku adillah engkau. Fa innaka lam ta'dil, sesungguhnya kau tidak adil. Mendengarkan hal itu, kata Nabi SAW, waihak, celaka kamu. Man ya'dil idza lam akun adil. Siapa lagi yang bisa berlaku adil kalau aku sudah tidak berlaku adil?
Dengar gitu teman-teman, Umar bin Khattab langsung menghunuskan pedangnya. Ya Rasulullah, idzan li an adriba unuqah. Ya Rasulullah, izinkan saya penggal leher orang ini. Kurang ajar dia. Coba. Orang kurang ajar loh. Depan Nabi ngomong kayak gitu, coba bayangkanlah. Tapi Nabi SAW waktu itu membiarkan, jangan. Kenapa? Ada hikmahnya. Kenapa? Kalau di waktu itu beliau mengiyakan, nanti akan tersebar berita. Karena kan masih awal-awal Islam itu waktu itu. Nanti akan dijadikan framing oleh orang-orang musyrik, kafir musyrik, bahwa Muhammad itu membunuh sahabatnya. Sama ketika orang-orang munafik juga begitu. Beliau tahu kok orang-orang yang munafik siapa-siapa aja. Kan beliau dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ya masih ada kesempatan agar mereka bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Begitu. Jadi kalau kita ini di zaman itu, aduh, aku pun bingung lah. Aku rasa kita udah kencing celana kita mungkin ini oleh para sahabat. Mereka itu nggak ada menye-menye. Sahabat-sahabat tuh, cobalah kalian silahkan baca sirah nabawiyah. Siapa di antara sahabat yang menye-menye? Nggak ada. Semua A, B, B. Kecuali yang terpaksa loh ya, yang terpaksa. Itu pun bahkan ada di antara mereka, walaupun terpaksa bagaimanapun mereka tetap memilih untuk teguh di atas keimanan.